Hai. Halo. Halo. KDS, teman-teman KDS. Ya. Halo. Selamat sore. Kita cuma bertiga, padahal saya undangnya semuanya. Semuanya. Jadi sebenarnya sayang banget ya. Padahal karena besok tuh hari stroke sedunia, Iya. tanggal 29 Oktober. Iya. Kan sayang kalau tidak memakai waktu besok itu untuk ngobrol. Betul, Mbak. Kita semua pasca stroke, Ya. ya kan? Iya. Mas Aji sudah puluhan tahun. 23 tahun. Nah, saya nanti Januari itu 16 tahun. Ibu Sebetulnya kalau yang pertama 2013 2000 itu oke. udah sembuh lah ibaratnya. Kedua tahun 2023. Jadi ke situ, Bu. Nah, 2023 heeh. sampai sekarang ya belum pulih. Ya, pulih itu bukan kita sebagai pasca stroke dan saya sudah tanya kemana-mana dan saya baca referensi secara medis stroke itu tidak bisa sembuh Ya. 100%. Ya. Seberapa besarnya kita bisa sembuh tuh ya tergantung Tuhan yang jelas ya. Betul. Yang tergantung kita sendiri Dan kemauan gimana cara kita benar sendiri. untuk hidup, untuk lebih baik. Bukan hanya menengadahkan tangan untuk minta bantuan gitu Iya, kan. Betul. Nah, jadi saya pingin biasanya kita ngobrol kan di radio ya, karena Iya. sejak 2023 kemarin saya tidak ada lagi. Sekarang kita bisa posting podcast itu. Bu, dari sini Bu. Nah, Lumayan lama ya, ini, Mbak. Apa namanya? sudah Saya tidak. kenal sama Mbak 2013 ya. Iya. 10 tahun. 2013 udah Iya, banget. Iya. sudah lama. Ini pertama kali yang kita kenal cuman Mas Aji. Oh, Saya nggak gitu. tahu beliau cari saya dari mana, aku nggak tahu. Dari Ketemunya apa? ketemunya itu pas hari stroke sedunia Oh, tahun gitu. 2012 Di mana ya? di RPKFM. Aku panggil kamu bukan? Mbak apa namanya ngundang saya untuk siaran bareng Oh, sama itu yang setelah aku meninggal, aku sudah kenal. Dulu kita pertama kali kenal di mana? di situ. Masa saya panggil? Iya, Kok panggil berarti aku sudah kenal dong? bukan kata Mbak Hmm? apa namanya? Yuk kita siaran yuk gitu. Tapi kan saya belum kenal. belum Oh, kenal. gitu. Kok bisa tahu nomor atau nama Mas? Kan apa namanya? Kan saya nyariin Mbak. Nah, kenapa aku dicari? Bukan saya orang Penting. bukan penting, tapi karena aku narsis. Narsis itu bukan narsis negatif ya. Iya. Saya nulis tentang stroke, tentang apapun. Hmm. Jadi dan narsis foto semuanya dan orang melihat saya sebagai pasca stroke tetap semangat seperti ini gitu. Jadi saya pingin teman-teman pasca stroke itu juga bisa terus bangkit dalam Iya. arti bukan hanya sekedar oke, kita sudah happy dengan itu, tapi kita Tapi ada ini berkarya. Iya. karya apa gitu. Betul. Nah, sekarang untuk acara besok, bukan acara sih, hari Peringatan. stroke sedunia peringatan, kita mau ngobrol nih. Nah, karena sekarang cuma 2 orang, coba Mas Haji, apa yang Anda ingin dilakukan untuk besok atau apapun, kita ngobrol apa? Ya sebetulnya tiap tahun selalu ada perayaan, Yes. ya kan. Selalu ada kegiatan. Kebetulan aku kan aktif di organisasi lain, Mbak. Iya. Organisasi perkumpulan Pasca Persatuan Penyintas Stroke Indonesia. Nah itu ada acara. Oke, sekarang besok ada banyak. Enggak. Oh, besok ada. Besok ada organisasi lain. Ya, di mana ada acara? Ada. Di PON ya? Bukan. Oh iya, di Oh, di PON, PON ada tuh. di pusat Rumah Sakit Pusat Hari Otak Rabu Nasional di situ. Terus ada lagi organisasi lain, kalau nggak salah di Wali Kota gitu. Jadi apa? Acara apa? Peringatan, Apa? Diskusi atau apa? edukasi. Oh, edukasi. Edukasi, edutainment lah, Mbak, Oke. gitu. Nah, kalau saya acaranya hari Minggu gitu.
apa? Sama edutainment juga gitu. Oke, Ibu gimana cerita dong? Kalau Besok saya mau sih apa? sebetulnya memang belum ada kegiatan apa-apa Orang karena juga belum tentang stroke juga belum. Nah, saya kebetulan waktu sakit terus dibawa ke rumah sakit PON. Saya dirawat di situ, terus terapi di situ. Lama-lama saya lihat kok itu ada senam stroke ya. Ya. Saya ikutan lah. Oh. Akhirnya kita ngobrol, ketemu sama Kang Haji. Jadi tapi kan berarti baru. Ya, baru diajak ini. iya, jadi senam stroke itu di PON sempet vakum Mbak karena Iya, COVID. saya dengar. Oh, COVID. COVID. Terus Saya kan Terus- ikutnya sesudah COVID. Kalau nggak salah tanggal 10 Januari 2024 baru buka lagi rutin sampai sekarang. yang ikut banyak. Awalnya sedikit, tapi lambat laun Lumayan. banyak. Syukurlah. Mm-mm. Ya, yang saya inginkan adalah pasca stroke itu adalah dari dulu kan kita bisa ngapa-ngapain, Betul. semua bisa, tapi tiba-tiba stop, Mm-mm. diam, Mm-mm. mengerti bahwa kita menjadi drop. Saya drop tapi cuma 1 jam. Saya kena stroke di Amerika dan saya sadar saya nggak bisa apa-apa, ngomong aja nggak bisa. Baca tuh huruf tuh nari-nari. Berhitung tambah 1 tambah 1 berapa, Kristi? Nggak tahu. Jadi minum nggak bisa. Jadi 3 hari saya di ICU, dikasih infus kan waktu mau masuk ke ruang biasa. Saya dikasih air putih sesendok. Sakit banget masuk ke paru-paru karena kerongkongan saya masih tertutup sampai sekarang. Begitu. Jadi saya bahkan Sampai untuk sekarang nggak? makan kangkung atau daging itu kalau bisa Nggak bisa? dicacah. Oh, dicacah. Ya, karena susah, nggak bisa, nggak bener-bener nggak kayak gitu. Jadi tapi ya happy saja. Oh, iya. Karena saya nggak tahu Iya. apa yang Tuhan mau kan. Iya. Waktu itu saya kena stroke itu anak-anak masih SD. Orang tua sudah tua dan saya cerai. Jadi saat itu pikiran saya butuh uang untuk anak-anak sekolah, gitu kan. Mau Jadi anak-anak itu enggak masih SD. Jadi saya nggak terlalu berpikir untuk minta sembuh sama Tuhan. Saya mau saya tetap bisa bekerja untuk anak-anak itu aja. Itu yang membuat semangat, dan itu ya akhirnya puji Tuhan anak-anak lulus dengan baik, mereka sudah jauh, saya sendiri di sini dan terjadi. Artinya semua orang bisa, semua Iya, orang, ya kan? betul. Bagaimana kita bisa meningkatkan semangat Iya. untuk bisa. Karena saya percaya ketika kita masih hidup dengan apapun kondisi kita, masih ada di dunia, berarti Tuhan masih punya rencana. Saya juga kan waktu itu saya harus jalan, harus bisa pakai kotak. Saya di lantai 2 loh tidurnya. Mula-mulanya nggak berani turun tangga. Di Bandung, Bu? Bukan waktu yang terakhir. Terakhir. Yang di Bandung sih nggak lama bisa aktif lagi karena nggak terlambat bawa ke rumah sakit. Ya, terus Mbak, Apa namanya? Kalau Mbak kan 1 jam ya menerima diri. Kalau saya 8 sampai 10 tahun baru. Ya. mengerti kan kamu masih kuliah ya. Masih kuliah, umur 19 tahun. Banget. Sempet ada keinginan untuk bunuh diri gitu. Sebenarnya sih saya abai Mbak dari awal. Jadi sebelum kena serangan beberapa bulan Udah dikasih sinyal ya. udah dikasih sinyal, cuman yang meriksa saya temen SD SMP, jadi ada trust issue gitu loh. Tapi saat itu memang kena stroke itu karena apa? Ada penyakit di jadi memang kepala. hanya sakit itu. Jadi ada almerisma, kelainan pembuluh darah di otak. Nah, sebetulnya kalau saya bicara sekarang, saya perhatikan itu sinyal, Mbak. Waktu itu 200 lebih kan, 3 kali tensi lagi, tensinya pakai air aksa gitu. Aduh,
Tapi nggak, apalagi masih muda kan nggak. Oh. Masih muda ya nggak mikir. Tapi selain itu ada gejala lain seperti sakit kepala yang sangat hebat. Makin deket serangan makin sakit. Dan nggak ngeh bahwa itu stroke-nya. Enggak. Apa kenapa stroke-nya? Enggak. Namanya anak muda ngerti banget. Makanya